Sorry, bukan ya. Baik, anwaul idafah ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara membuat ya konstruksi idafah ya. Karena kita tahu bahwa idafah itu dibentuk dari dua isim ya. Idafah itu dibentuk dari dua isim ya. Kemudian dijadikan satu ya, satu uslub idafah, dan idafah itu bisa kita katakan bahwa dia bukan jumlah ya. Jadi dia masih dalam bentuk syibhu jumlah ya, masih dalam bentuk syibhu ya, mirip, ataukah bisa kita katakan bahwa dia itu masih dalam bentuk frase ya. Jadi kalau dalam sintaksis dia masih dalam bentuk frase ya. Jadi belum bisa dikatakan dia jumlah ya. Jadi susunan idafah yang terdiri dari mudaf dan mudaf ilaih itu adalah frase. Yang lalu kita sudah memberikan bagaimana cara membuat idafah itu ya. Bagaimana cara membuatnya. Tentu juga kita sudah membahas tentang bagaimana hukum-hukumnya ya, hukum-hukumnya. Misalnya bagaimana kalau misalnya mudaf itu terdiri dari musanna, bagaimana kalau dia jamak, terus bagaimana kalau misalnya mudaf ilaihnya itu terdiri dari dhamir ya. Karena kalau kita ketahui bahwa isim itu bisa dalam bentuk isim mu'rab ya, isim zahir, nah bisa juga dalam bentuk isim mabni ya, seperti misalnya dhamir. Nah itu kita sudah pelajari minggu lalu. Nah sekarang kita sudah masuk membahas tentang jenis idafah ya. Semoga pelajarannya yang lalunya tidak dilupa ya, karena insya Allah kalau kita sudah menyelesaikan materi idafah ini pasti ada lagi tugas terkait dengan idafah ya. Itu harus ya, supaya kita bisa menilai di setiap sub CPMK yang ada, karena kita tahu bahwa di mata kuliah nahwu ini tidak ada MIT ya. Makanya ini minggu ini sebenarnya itu adalah jadi anwaul idafah ya. Jadi tolong jangan dilupa bahwa nanti setelah kita menyelesaikan semua idafah akan kita berikan tugas untuk menilai itu, karena kita tidak ada MIT ya, tidak ada MIT di mata kuliah ini. Tapi setiap sub CPMK harus kita nilai sehingga kita membuatkan tugas. Jadi jenis-jenis idafah di sini ada jenisnya, pertama lamiyah, ya. Kemudian ada bayaniyah, ada zarfiyah, dan ada tashbihiyah. Ya. Tolong nanti di mata ini ada kaitannya dengan mata kuliah semantik, ya. Khususnya nanti bagi grup yang akan menjelaskan, ya, atau membuat makalah terkait dengan makna frase. Ya. Jadi ini adalah saya katakan tadi bahwa idafah itu adalah frase. Ya. Nah di semantik nanti ada makna frase. Ya. Jadi ini yang nanti yang akan bahas makna frase itu harus memperhatikan ini. Ya, karena ini nanti harus dimasukkan di dalam pembahasannya di makalah.
Ya. Jadi ada lamia, ada bayania, ada zarfia, dan ada tasbihiyah. Ya, kita akan membahas satu persatu ini. Tolong juga disimak karena nanti saya akan memberikan pertanyaan. Ya, kalau Anda menyimak dengan baik ini, saya yakin akan Anda bisa menjawab ya pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, apa yang dimaksud dengan macam yang pertama itu yaitu lamia, ya. Jadi dikatakan dia jenisnya pertama al-lamia, limaza? Di sini dijelaskan bahwa makanat ala takdiril lam wa tufidu al-milku, ya, awil ikhtisas, ya. Jadi dia dikatakan lamnya karena dia dikira-kirakan di situ ada lam, ya, di dalam frase idafah ini dikira-kirakan bahwa ada lam di situ, ya, ada lam yang berfungsi atau yang berfaedah kepada makna kepemilikan, awil ikhtisas atau pengkhususan. Jadi dikira-kirakan ada lam di dalam frase tersebut yang bermakna milik, ya, kepunyaan. Nah, contoh kita bisa lihat di sini. Contohnya adalah, siapa yang mau baca? Ana Ustazah. Siapa mau baca? Ana Ustazah. Fauzi? Tafaddal Nur Fauzi, tafaddali Nur Fauzi. Hada kitabun Ali. Sebentar ya, saya. Baik. Coba diulang nak Nur Fauzi. Hada kitabun aliyin. Sekali lagi. Hada kitabun aliyin. Ada yang ingin memperbaiki? Saya Ustazah. Siapa? Husnul, tafaddali. Hada kitabu aliyin. Diulang Hada- lagi nak. Hada kitabu aliyin. Nah, ahsanti. Jadi yang benar itu adalah hadza kitabu, bukan kitabun. Ya. Bukan kitabun. Jadi Anda harus ingat yang lalu ya, bahwa tidak boleh ditanwinkan ya. Meskipun tidak beralif lam, kata yang pertama yang menjadi mudhaf tidak boleh ditanwinkan ya. Meskipun tidak beralif lam. Kenapa? Karena dia akan disambungkan dengan isim yang lain yang berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Ya, sehingga kita tidak boleh mengatakannya kitabun. Ya, tapi haza kitabu, bukan kitabun. Khata, kitabun, khata. Ya, salah ya. Jadi haza kitabu
kitabu aliyin. Jadi rapaknya bukan dammatain ya, tetapi dammah saja. Di haza kitabu aliyin. Nah, di penjelasan tadi di atas mengatakan bahwa dikira-kirakan ya, di situ ada lam yang bermakna milk, kepemilikan, kepunyaan. Nah, di sini di kata haza kitabu aliyin, antara kata kitab dengan kata ali ya, di situ dikira-kirakan ada huruf lam yang memperantarainya, yang memperantarai antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi seakan-akan itu mengatakan, konstruksi kalimat ini mengatakan haza kitabu li aliyin, seakan-akan ada lam di depannya ali. Jadi haza kitabu li aliyin, maksudnya maknanya itu kitabnya Ali. Jadi kitab itu miliknya Ali. Ya, jadi ada kepemilikan, makanya antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya itu ya, itu muncullah makna di situ, ada makna kepunyaan, sehingga adanya ya, adanya di situ. Bukunya Ali ya, kitabnya Ali ya. Jadi antara kitab dan Ali seakan-akan ada lam di situ. Itulah sebabnya maknanya mengalami perubahan ya. Jadi tidak semua isim yang dirangkaikan dengan isim yang lain itu yang membentuk suatu frase itu memiliki makna baru ya. Ini juga nanti yang membahas tentang semantik itu harus nanti memperhatikan ya. Nah, kalau misalnya kata seperti idhafah ini dia punya makna. Kenapa? Itu tadi dikatakan karena ada ditakdirkan, dikira-kirakan ya, bahwa antara mudhaf dengan mudhaf ilaih ada huruf lam, sehingga itulah kenapa dia bermaknanya. Kenapa kepemilikan ya? Ihtisas, dikhususkan bahwa buku itu punyanya Ali. Ya. Jadi ada lam, seakan-akan ada lam di situ. Itulah kenapa dikatakan dia lamiyah. Jenis yang pertama itu adalah lamiyah. Haza kitabu aliyin. Seakan-akan ada kata haza kitabu li aliyin. Seakan-akan ada lam di depannya Ali yang memperantarai antara kata kitab dengan Ali. Ya. Baik, apa kedudukannya haza di sini? Zaraf. Mubtada. Ya. Jadi dia adalah mubtada. Mubtada. Nah, kalau ada mubtada pasti ada khabar. Mana khabarnya? Kitabu Ali. Kitabu Ali. Kitabu adalah khabar. Khabar apa dia? Khabar apa di sini? Khabar apa kitabu? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Khabar mufrad. Mufrad mesti. Ya. Coba Eka. Khabar apa? Khabar mufrad Ustazah. Eka bilang mufrad. Milda? Mufrad Ustazah. Kalau bukan mufrad jumlah ismiyah. Ada tadi yang sayup-sayup saya dengar mengatakan syibhu jumlah. Saya bilang syibhul jumlah tapi tidak yakin. Oh gitu, ragu-ragu ya. Iya, udah. Jadi di sini mufrad ya, di sini mufrad. Iya. Di sini mufrad. Syibhu jumlah itu kalau dia huruf jar atau dia zarf. Ya. Jadi hadza kitabu
kalian. Jadi kitabu tadi khabar bla bla bla, kitabun wa huwa mudaf, ya. Wa huwa mudaf. Summa aliyan mudafun ilaih, ya. Mudafun ilaih. Baik, lanjut. Saya ke siapa ya? Nur Aishi. Nur Aishi bisa baca kalimat kedua. Ya, Ustazah. Akhadtu lijamil farasi.